Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya ucapkan selamat datang kembali di hari Selasa ini di ibadah pagi Laftan Tuhan. Kita bersyukur kita boleh kembali sama-sama berkumpul memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita memulai ibadah ini. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sangat baik Tuhan. Engkau telah memberikan kesempatan pada kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu pada hari ini Tuhan. Kiranya puji-pujian yang akan kami naikkan Tuhan, itu boleh menjadi dupa yang harum yang berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu dan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita persiapkan hati kita. Kita naikkan pujian yang baik di hadapan Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Tuhan, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari sama-sama kita angkat pujian ini dari awal. Kita katakan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya hari ini? Yesus Maha Dahsyat, yes! Selamat pagi, semangat pagi buat Bapak Ibu, saudara-saudara dan teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir di ibadah pagi lawatan Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman-Nya, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur ya Bapa untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dan selalu baru di setiap hari kami. Kami mau mendengarkan, merenungkan sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bisa diam duduk di bawah kaki-Mu, merenungkan firman-Mu Tuhan, agar apapun yang Kau inginkan dan kehendaki dalam kehidupan kami bisa terlaksana dengan baik hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu ya Tuhan, dan biar hanya Engkau saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Haleluya, amin. Saudara-saudara, teman-teman semua, saya hari ini ingin sharing sedikit, membagikan sedikit firman Tuhan dan mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan hal yang sederhana. Hal yang satu ini akan terdengar sederhana, tapi mungkin kita akan banyak tersadar gitu ya, wah ternyata selama ini iya juga ya gitu. Nah, siapa yang di sini pernah jadi pelajar? Saya yakin Bapak Ibu atau teman-teman semua mostly di sini sudah pernah jadi pelajar atau seorang siswa. Tugasnya apa? Tentu tugasnya belajar. Di dalam kehidupan sehari-hari biasanya kita itu selalu belajar atau berguru kepada orang yang lebih senior, kepada orang yang lebih profesional atau yang kita anggap pintar. Nah, kita tuh selalu bertanya sama orang yang lebih pintar. Dalam hal berguru atau belajar ini nggak mungkin kita tanya sama orang yang nggak bisa kita percaya. Nggak mungkin kita tanya masalah-masalah geografi ke guru matematika. Atau juga nggak mungkin kita tanya masalah mungkin kalau di dalam pekerjaan, contohnya kita punya masalah dalam uang kas. Terus kita tanya sampai ke level direktur. Nah nggak mungkin, pasti kita dimarahin dan kita harus tanya ke manajer atau staff accounting atau finance. Nah sekarang saya tanya, kalau kita punya masalah hidup, tanyanya ke siapa? Nah ini menarik, karena kalau kita tanya ke orang lain, tentu bisa-bisa aja, sah-sah aja, nggak salah juga. Kita juga butuh orang lain kok yang bisa kita ajak untuk sharing dan mau dengerin masalah kita. Tapi mungkin case-nya akan berbeda, kita nggak bisa dapetin jawaban yang cocok ke kita karena mungkin sudut pandangnya akan berbeda. Case-nya berbeda, sudut pandangnya berbeda, pelakunya berbeda, jadi solusinya juga pasti berbeda. Nah, kabar baiknya buat orang Kristen, kita tuh bisa berguru, belajar, tanya sama yang kasih kita masalah. Dalam hal ini mungkin mikir, loh berarti yang kasih masalah saya selama ini tuh masalah kehidupan yang berat banget ini tuh Tuhan. Iya, kenapa kayak gitu? Karena Tuhan itu setia dan adil, Tuhan itu sudah kasih hikmatnya ke kita supaya kita tuh merenungkan masalah hidup kita. Dia kasih kita masalah itu supaya kita semakin kuat. Tuhan itu mau kita belajar. Jadi dia ada di samping kita untuk jadi guru kita dan ngajarin kita. Kitanya harus tetap belajar dan nyelesain masalah kita sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat dalam Matius 11 ayat 28. Tuhan tuh udah jauh-jauh bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Di sini kalau kita baca dan renungkan udah jelas banget kalau Yesus Tuhan kita itu sudah sangat welcome, meluangkan waktunya yang sangat berharga untuk dengerin masalah kita. Pertanyaannya, kita mau gak cerita ke dia? Nah kadang kita terlalu segan untuk cerita ke Tuhan. Mungkin kita ngerasa gak layak atau mungkin kita lupa sama Tuhan kalau dia tuh yang punya masalah, kasih kita masalah, tapi dia juga punya kunci jawabannya. Coba bayangin kalau Bapak Ibu teman-teman semua jadi pelajar, ujian, terus kunci jawabannya dikasih sama gurunya. Nih, kamu pakai ini aja. Seneng banget gak sih? Udah yakin banget dapat nilai 100 dan dapat nilai A dan udah pasti lulus. Dan ternyata selama ini hidup kita tuh kayak gitu. Tuhan kasih kita masalah, tapi dia punya kunci jawabannya. Perkaranya kita mau minta, mau belajar, mau tahu apa enggak. Dan satu hal lagi, kita harus ingat kalau Tuhan juga udah berfirman di Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari saja. Jadi Bapak Ibu teman-teman semua harus kita ingat juga kalau masalah yang dikasih sama Tuhan itu gak mungkin di luar kemampuan kita. Kalaupun kita ngerasa di luar kemampuan kita harus ingat kalau Tuhan itu selalu punya solusinya. Perkaranya kita harus ingat kalau kita tuh harus selalu datang sama dia, berguru sama ahlinya.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan sekarang mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas firman dan renungan yang telah Kau berikan kepada kami hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh tahu dan sadar kalau Engkau selalu ada di situ, Engkau selalu ada di sana Tuhan, siap untuk mendengarkan semua keluh kesah dan masalah kami. Kami mau belajar Tuhan untuk saat ini dan ke depannya supaya kami selalu mengandalkan Engkau dalam segala sesuatu perkara di hidup kami. Kami mau selalu ingat kalau Tuhan nomor satu, kalau Tuhan selalu punya kunci jawaban untuk setiap masalah prahara yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Bapa atas kebaikan-Mu yang luar biasa dan kami berterima kasih. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.